Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini kembali memaparkan tentang kasih. Yesus menegaskan sebuah nilai dari kasih, yakni pengorbanan. Dia sendiri mengatakan, orang yang mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Atau, dengan bahasa lain, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan hidupnya demi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dan mengimani bahwa Yesus bukan hanya mengatakan, tetapi ia lebih dulu mengasihi kita. Ia telah berkorban di kayu salib karena ia sangat mengasihi kita. Pengorbanan hidupnya adalah bukti yang tidak perlu diragukan. Ia taat kepada Bapanya, dan ketaatan itu telah dibuktikan dengan hidupnya sendiri. Hal yang sama Yesus minta dari kita, saudara-saudari yang terkasih. Dan dia mengatakan, "Kalian adalah sahabatku, kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Perintahnya ialah saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah mengasihi kita luar biasa, yaitu menganugerahkan Yesus Kristus kepada kita demi keselamatan atau kebahagiaan kita semua umat manusia. Dia sendiri juga mengasihi kita dengan mempersembahkan diri secara total dengan wafat di kayu salib. Kita yang beriman kepadanya dipanggil untuk hidup saling mengasihi dengan meneladan kasih-Nya, dengan memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat atau saudara-saudari kita. Nyawa adalah semangat, cita-cita, harapan, dambaan, gairah hidup kita, dan seterusnya. Maka, memberikan nyawa berarti mempersembahkan semuanya itu kepada saudara-saudari kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pelaksanaan dan penghayatan kasih, kita tidak perlu seperti Yesus yang telah menumpahkan darah dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita bisa mewujudkannya dalam konteks dan cara yang sederhana, namun bermakna bagi sesama kita. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan cara indah menunjukkan kasih itu. Kendati sedikit, namun itu sangat bermakna bagi mereka. Misalnya saja, dalam hidup berkeluarga, kasih secara total kiranya juga tak dapat dilupakan kasih antar suami istri yang telah saling mengasihi secara total dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap tubuh atau kekuatan untuk saling membahagiakan. Apalagi kalau dikaruniai Tuhan buah kasih, yakni anak-anak. Maka saudara-saudari yang terkasih,
Diharapkan kepada para suami istri atau bapak ibu orang tua untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menghayati sabda Yesus agar kita saling mengasihi. Kita percaya ketika anak-anak di dalam keluarga menikmati kasih yang besar dari orang tua, maka ketika mereka tumbuh berkembang menjadi dewasa, mereka akan hidup saling mengasihi dimanapun dan kapanpun. Boleh dikatakan dalam rangka ini hendaknya orang tua sungguh harus mau boros waktu dan tenaga bagi anak-anak pada usia balita terutama. Namun saudara-saudara yang terkasih, ingatlah senantiasa bahwa kita semua dipanggil kemanapun pergi dan dimanapun berada untuk senantiasa hidup saling mengasihi, sehingga kebersamaan hidup kita menghasilkan buah-buah kasih yang menyelamatkan dan membahagiakan, terutama kebahagiaan atau keselamatan jiwa. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dalam kasih dan mewartakan kasih sukacita ilahi senantiasa. Ya Tuhan Yesus, hendaknya kasih-Mu selalu ada dalam diriku, sehingga aku dapat menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian dunia zaman ini dengan dasar kasih-Mu itu. Amin.